warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran buat kita sebagai huda, petunjuk. Lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam teriringlah salawat dan salam kepada beliau beserta keluarga dan umat beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Kita masih berbicara pada keutamaan Al-Quran. Bukan keutamaan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran menurut hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini barangkali kita baca satu hadis, lalu kita coba menguraikannya, apa yang ada di dalam hadis ini, sehubungan pula nantinya dengan keajaiban Al-Quran itu sendiri. Baik. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, qala Ibnu Mas'ud, ujar Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Rawahu Tirmizi. Wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Artinya, terjemahnya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maksudnya Al-Quran ya, satu huruf saja, satu huruf daripada Al-Quran, kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka teruntuk baginya dengan satu huruf itu satu kebaikan. Jadi
satu huruf, dengan satu huruf itu mendapat satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu hasanah, satu kebajikan yang dimaksud 10 kali lipat. Jadi artinya satu huruf Al-Quran satu hasanah, tapi itu 10 kali lipat dari satu hasanah tadi. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin, tetapi alif harf, huruf alif itu satu huruf, walam harf, huruf lam itu satu huruf, wa mim, huruf mim itu satu huruf. Jadi ada di dalam Al-Quran huruf di awal Al-Quran, ya, huruf potong daripada kalimat, artinya satu-satu. Nah, di dalam istilah Al-Quran itu, istilah ilmu tafsir, al-ahruf al-muqatta'ah, huruf yang dipotong-potong. Ya kan, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, itu huruf-huruf potong. Nah, nanti kita lihat, kalau mau melihat di dalam Al-Quran ada surah-surah yang dimulai dengan huruf-huruf seperti ini. Huruf potong, huruf potong istilahnya, ya. Kita terjemahkan. Hadis ini riwayat daripada Tirmizi. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, nah itu berarti 3 huruf itu. 3 huruf. 3 kebaikan kali 10, 30 kebaikan. Alif lam mim menjadi 3 huruf. Karena memang 3 huruf, satu huruf satu kebaikan, satu kebaikan itu 10 kali lipat, berarti kali 10 menjadi 30 kebaikan. Wallahu alam, bagaimana bentuk satu kebaikan itu, kita serahkan kepada Allah apa kebaikan yang hendak Dia berikan. Tapi ini dapat mendorong, merangsang kita untuk membaca Al-Quran yang banyak, karena satu huruf satu kebaikannya kali 10 menjadi 10 kebaikan. Baik. Di dalam Al-Quran yang 114 surah itu terdapat 29 surah yang dimulai dengan huruf hijaiyah. 114, 29 diantaranya dimulai dengan huruf hijaiyah. Mana huruf hijaiyah? Alif, lam, mim dan seterusnya, ya, huruf-huruf yang melafalkan daripada Al-Quran itu, alif, bata dan seterusnya. Huruf hijaiyah alfabet bahasa Arab. Nah, jadi ini sebenarnya 29 surah yang dimulai dengan huruf hijaiyah. Sedangkan huruf hijaiyah itu sendiri 29 huruf. Nah, ini kan suatu keajaiban ini. 114 surah. 114 surah ini huruf-hurufnya itu tidak keluar dari 29 huruf. Nah, lalu rupanya apakah ini sebagai peringatan, apa 29 di antara 114 surah itu dimulai dengan huruf-huruf potong ini, al-huruf muqatta'ah itu. Nah, yang menjadi huruf potong sendiri-sendiri itu ada berapa huruf? Ada separuhnya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
14 huruf. Jadi separuh lah kalau kurang sedikit pada separuh, karena alif itu biasanya itu merupakan huruf yang alif itu ya, huruf mat ya. Baik. Nah, sekali lagi 114 surah, 29 surah dimulai dengan huruf potong. Huruf potong, al-ahruf al-muqatta'ah, yang digunakan itu ada 14 huruf. 14 huruf. Huruf apa saja itu? Nah, kalau huruf-huruf potong tadi dikumpulkan, dibuat satu kalimat, maka akan berbunyi nasun karimun qati'un lahu sirrun. Nah, nun, sad, kaf, ra, ya, mim. 6. Qaf, alif, ta, ain 9. Lam, ha 11. Sir, sin, ra. Ini 14 semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. Nasun karimun qati'un lahu sirrun. Nah, kumpulan huruf-huruf ini nang berbunyi nasun karimun lahu qati'un lahu sirrun, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka artinya nasun teks, ya teks. Karimun mulia, qati'un yang bersifat pasti, lahu sirrun memiliki sir, rahasia. Nah, bukan main ini. Jadi huruf-huruf ini ditaruh di awal surah merupakan satu kepastian, ada rahasianya. Nah, apa rahasianya? Nanti kita lihat. Ya, huruf-huruf itu kita lihat dulu andakannya, taruhannya dulu lah. Ada surah yang di awalnya satu huruf saja, yaitu pada pian jaka melihat Qur'annya akan lebih jelas lah. Siapa hendak melihat jelas benar lah, yaitu huruf shad di awal surah Shad, huruf qaf di awal surah Qaf, huruf nun di awal surah Al-Qalam. Nah, jadi tiga surah yang dimulai dengan satu huruf. Shad, surah Shad, Qaf, surah Qaf, nun, surah Al-Qalam. Sudah. Ada yang dimulai dengan dua huruf. Apa dua huruf itu? Taha di awal surah Taha, Ta, Sin di awal surah An-Naml, Yasin di awal surah Yasin, Ha, Mim di awal surah Al-Mu'min. Disebut juga surah Al-Mu'min ini surah Ghafir lah. Kemudian si Ha, Mim ini ada lagi di surah Az-Zukhruf, surah Al-Jasiyah, surah Al-Ahqaf. Banyak. Taha di awal surah Taha, Ta, Sin di awal surah An-Naml, Yasin di awal surah Yasin, Ha, Mim di awal surah Mu'min atau surah Ghafir,
surah Az-Zukhruf, surah Al-Jasiyah, surah Al-Ahqaf. Nah, ada yang 3 huruf. 3 huruf. Alif lam mim. Alif lam mim 3 huruf. Di awal surah Al-Baqarah, di awal surah Ali Imran, di awal surah Al-Ankabut, di awal surah Ar-Rum, di awal surah Luqman, di awal surah As-Sajdah. Ada kan alif lam mim As-Sajdah ya. Kemudian alif lam ra. Di awal surah Yunus alif lam ra. Di awal surah Yunus, Yusuf, Al-Hijr, Ibrahim. Ta, sin, mim 3 huruf. Di awal surah Asy-Syu'ara dan di awal surah Al-Qasas. Nah, yang 3 huruf ini ada suatu kejadian yang lucu. Suatu kejadian yang lucu. Musim-musim awal musabaqah bahari, ya, di kota Banjarmasin diadakan musabaqah tilawatil Quran tingkat kecamatan Banjarmasin Utara. Dulu kecamatan Banjar Utara. Nah, ada seorang qari sudah bagus benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baguslah. Sekalinya ujarnya apa? Alar. Orang alif lam ra-nya baca alar. Apa ada pada tertawaan dia Dewan Yuri semuaan. Nah, ya jujur aman ini dibaca terus alar jadinya. Apa ada ribut bahari orang tertawaan. Terusnya alif lam ra. Nah, alif lam ra. Nah, sudahlah, sudah. Sekarang yang 4 huruf. Yang 4 huruf ini ada, yaitu alif lam mim shad. Alif lam mim shad di awal surah Al-A'raf. Alif lam mim ra di awal surah Ar-Ra'd. Nah, sudah. Kemudian yang 5 huruf, kaf, ha, ya, ain, shad, 5 huruf di awal surah Maryam. Dan apa nih? Ha, mim, ain, sin, qaf, 5 huruf pada ayat 1 dan 2 surah Asy-Syura. Nah, sekarang yang hendak kita baca pada malam ini, ada apa itu? Ada apa huruf-huruf ini? Tadi kan dikatakan nassun karimun, bahwa Quran ini katakanlah nas yang mulia, teks yang mulia, qati'un, bersifat pasti, lahu sirrun, ada rahasianya. Nah, mari kita ikuti pendapat beberapa para ulama mufassirun apa rahasia daripada huruf-huruf muqatta'ah ini. Ketika huruf-huruf ini ditaruh di awal surah tadi, selalu ayat-ayatnya itu mengatakan ini ayat, ini bukti. Nah, bukti apa? Nanti kita lihat. Ada sebagian ulama yang berkata begini, itu Allah saja yang tahu
rahasianya. Selesai. Yang seperti ini biasanya terjemahannya itu di dalam Quran, Allah yang maha mengetahui artinya. Jadi artinya apa? Mereka menyerahkan saja apa yang Allah maksudkan dengan huruf-huruf ini. Yang Allah lebih mengetahui akan maksudnya. Kita kadang-kadang mengira-ngira, kita tidak bisa mereka-reka ujarnya. Tapi pendapat ini ditolak oleh para ulama yang lain. Ujar ulama yang lain, Al-Qur'anu kitabun arabiyyun mubin. Bukankah Allah itu sendiri mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci berbahasa Arab yang jelas? Maka kalau ada sesuatu yang dikatakan tidak bisa dimengerti, itu bukan berarti apa ya? Itu kita saja yang tidak mengerti. Itu tidak artinya bertentangan dengan ayat ini. Jadi ujar Allah kan, Quran itu kitab suci berbahasa Arab yang jelas. Nah, sekarang terdapat ada satu ayat, satu kalimat yang tidak jelas, berarti bertentangan. Itu tidak mungkin. Nah, jadi pendapat ini tertolak. Sudah. Pendapat yang kedua, itu nama-nama surah itu. Nama-nama surah. Min asma'is suwar. Jadi berarti kalau Al-Baqarah itu alif lam mim permulaannya, itu surah alif lam mim. Kalau Taha permulaan itu surah Taha. Kalau Yasin itu surah Yasin. Kalau alif lam ra itu surah alif lam ra. Jadi ujar nang para ulama pulang mahalusi, tidak mungkin itu. Memang sebagiannya nama surat seperti Taha, Yasin, Qaf, Sad. Tapi yang lain tidak bisa, umpamanya alif lam mim. Nah, mana? Alif lam mim itu terdapat pada beberapa surah. Surah apa tadi alif lam mim? Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum. Surah alif lam mim lah semua itu. Kada mungkin sama ngarannya. Nah, jadi tidak bisa pendapat ini diterima. Akan terulang-ulang namanya. Ya. Alif lam ra. Ada 5 surat yang didahului dengan alif lam ra. Ibrahim, Yusuf, Yunus, Hud, Hijr. Tadi kita tersambat aja sudah lah. Nah, ini dia. Kada mungkin itu. Sudah. 2 pendapat tertolak. Pendapat yang ketiga, min adawatil qasam, itu Tuhan bersumpah. Itu huruf-huruf yang dengan itu Allah bersumpah. Jadi ujian yang lain tidak benar. Huruf-huruf itu tidak pernah digunakan oleh orang Arab bersumpah. Orang Arab itu bersumpah dengan apa? Huruf ba, billah, ta, tallah, lam, lillah, waw, wallah. Nah, tidak pernah ada qaf, umpamanya qallah, tidak ada itu. Nah, kita tadi asal merasa benar sudahlah, cuma yang lain tidak benar itu. Tertolak pula. Sudah. Nah, yang keempat, huruf-huruf itu min awaili asma'illahi ta'ala. Itu tahulah, huruf-huruf itu awal asma Allah. Ujar kita apa yo? Singkatan. Singkatan. Jadi kalau alif lam mim, apa dia? Allah latifun majidun ujarnya. Alif Allah, lam latif halus ya, majid mulia.
sudah. Alif lam ra, ana Allah ara. Nah, artinya ana aku Allah melihat. Nah, ujar nang lain tidak bisa itu. Itu akan membuka perbedaan pendapat yang melebar sekali. Masing-masing akan menafsirkan sendiri-sendiri. Dan ini banyak membuka perbedaan pendapat dan bisa salah. Bujur juga ini bisa salah. Umpamanya kita nih ada orang ngaran M pemulaannya. Nah, M Abduh umpamanya. Karena kita basic hari Muhammad Abduh. M Abduh. Katanya itu Muhammad Abduh ya. Jadi jangan lain kada kalau pindah Mahmud Abduh. Nah, kalau pindah Mamduh Abduh, tahulah kita. Nah, kalau gini banyak benar perbedaan pendapat. Nah itu M aja tuh. Makanya mun ada orang bengaran Muhammad, jangan disingkat maunya Muhammad tulis. Kalau pindah Mamduh, kalau pindah Mahmud, nggak tahu kita. Nah bisa salah orang. Nah sekarang umpamanya pulang kita nang biasa menulis ngaran huruf H, Haji Husin. Nah itu Haji Husin. Kalau di Banjarmasin mungkin diterima Haji Husin di Indonesia. Tapi kalau di Pakistan itu kada itu Hafiz. Jadi kalau orang berani menaruh nama H di permulaan itu mesti hafal Quran sebukuan orang itu di Pakistan. Jadi H Husin, Hafiz Husin Aparin itu. Nah ini hebatnya. Kita kada wani gitu. Nah, tapi kalau di Kalimantan Tengah bisa kada Haji, bisa kada Hafiz tapi Hendrik. Nah, ayo, nah di bapak pulang nih. Hendrik sekalinya. Dikira haji apa begitu? Sekalinya haji Hendrik sekalinya. Ayo. Nah, makanya nih kita harus tahu lah bisa salah itu. Orang menaruh nama doktor DR kalau bisa saja doktor, bisa saja dokter. Nah, dokter ahli kesehatan. Walaupun ada perbedaannya, bisa saja duduk pecatur. Ini ya Dokter Husin Aparin katanya duduk pecatur di sana. Jadi di suatu kawasan kisahnya itulah satu RT orang tuh betetel bertaan kisahnya nih. Betetel bertaan. Tetel ada nang insinyur, doktor, macam-macam tetelnya. Sa-RT-an begitu. Jadi ada orang menyewa rumah. Beda halus saja, Pak. Jadi periksanya orang tuh betetel berataan nih dokter, insinyur, MC, RS, macam-macam lah. Habis lalu inya nih memasang merek juga IR Amat MSC. Nah, curang ini orang hanya datang nih MSC ini lah luar negeri ini. Dah, mereknya IR Amat MSC. Ketemu bapak kawanan bapak teh di mana mau ambil anunya nah? Insinyur ini bidang apa nih? Pertanian kah? Apakah perhutanan kah? Apakah lah macam-macamnya pertanyaan. MSC ini apa? Di mana nih mau ambil? Sekalinya terbongkar. Ulun kan salah ulun. Ulun mandahkan bapak IR ini rumah. Ini rumah Amat MSC mantan supir camat. nah kan ini bisa maulah. Nah, jadi kadang-kawa diterima pendapat itu bisa apa hebat kalau MSC ini rumah Amat mantan supir camat. Yang kelima, dimaksudkan adalah untuk menarik perhatian. Nah, jadi ini alif lam ra. Oh, ini ada apa nih? Nah, alif lam mim. Oh, ini ada apa nih? Nah, lil igrab katanya wal istisan. Untuk mengambil perhatian dan menambah
pengaruh untuk menambah mantap begitu di dalam perhatian. Jadi ujar nang lain itu tidak bisa. Keseringan terulang-ulang tuh sudah biasa saja. Kalau sesuatu yang baru, ayolah. Tapi kalau sudah terulang sering-sering itu tidak ada perhatian lagi. Nah, maka 5 pendapat tidak ada sepakat para ulama. Tidak ada sepakat. Lalu pendapat yang nomor 6. Nah, pendapat yang nomor 6 ini berdasarkan kepada melihat daripada surah-surah yang apabila dimulai dengan huruf potong tadi mesti dikatakan ini ayat, ini bukti bahwa Quran itu bukan susunan Muhammad tetapi adalah wahyu dari Allah. Nah, jadi ujarnya menafsirkan, nah, inna hadzal Quran mu'allafun min hazihil huruf. Nah, wahai manusia, tahulah Quran itu tersusun daripada huruf-huruf ini aja. Wahiyah min hurufikum allati tatakallamuna biha. Huruf yang ada itu adalah huruf-huruf yang dengan itu sempian kalian bubuhan nikah berpender, berkata-kata, berucap. Lah, kan kalian tidak keluar daripada huruf-huruf itu berkata-kata, berpender. Nah, fa in kuntum raibun, jika kalian, fa in kuntum fi raibin, nah, jika kalian ragu-ragu, fi annal Quran min indillah, bahwa Quran ini datang dari Allah, artinya ini Quran ini kada datang dari Allah, ragu-ragu. Fa'tu bimislihi, ayo susun. Ini huruf-hurufnya nah. Ini huruf-hurufnya. Nun, qaf, lam, susun. La, fa'tu bimislihi, susun yang sepertinya. Susun yang sepertinya. Kada kawa samuan. Au bisuratin minha. Ayo jak kada kawa 114 surah. Sesurah aja sudah. Waqad tawaffaratil wasail ladaikum, sedangkan bahan-bahannya, huruf-hurufnya sudah tersedia dan kamu sudah tahu itu huruf-huruf yang dengan huruf-huruf itu tersusun Al-Quran. Ternyata sampai Nabi wafat tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran ini. Nah, maka kesimpulannya, innaha mu'jizatun minallahi ta'ala. Maka Al-Quran ini tidak lain adalah merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini rahasia lahu sirrun tadi. Kita lanjutkan. Bacalah Al-Quran. Dia penuh rahasia. Dan Allah pun memberikan maunah. Nah, kalau kita ini kan maunah makin. Kita membaca Quran ada maunahnya nanti. Nah, maunahnya ini kita berbeda-beda. Bisa jadi berbeda-beda. Tergantung kepada keikhlasan kita dalam membaca Al-Quran. Yang penting baca Al-Quran, yakin Allah menolong apa yang kita inginkan. Demikian sementara, kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Amin. Nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad. Khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.